Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Eva dan juga pemirsa, kali ini kita juga akan membahas hal-hal atau informasi yang jadi trending topik nih siang ini ya. Kita akan melihat mungkin ada beberapa yang menjadi trending topik, pemirsa kita tampilkan dulu. Nah ini dia, trending pencariannya. Yang pertama adalah pagar laut, itu sampai dengan sekarang 5.000 pencarian. Apa sih maksudnya pagar laut? Ternyata pagar laut yang ditemukan di perairan Tangerang nih, Pak. Betul, panjangnya ini sekitar 30 km, pemirsa. Nanti kita akan bahas, itu yang pertama trending pencarian pagar laut. Berikutnya juga 5.000 pencarian kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah itu yang juga jadi pertanyaan, gimana ya dengan WNI yang ada di sana. Tapi kita akan bahas dulu terkait dengan pagar laut di Tangerang. Selengkapnya dalam segmen Newsline trending topik berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk bisa ikut bersama dengan nelayan yang berada di Tangerang Utara ini untuk bisa meninjau langsung, melihat secara langsung lokasi dari pagar bambu misterius yang memang sudah terpasang dalam beberapa bulan terakhir. Dan saat ini kami bersama tim juga bersama dengan beberapa nelayan akan coba meninjau secara langsung. Kita ikuti bersama. Sudah beberapa bulan terakhir, para nelayan di wilayah utara Laut Tangerang mengeluhkan keberadaan pagar misterius yang terbuat dari bambu membentang sepanjang 30,16 km, meliputi 16 desa di 6 kecamatan. Lokasi pagar mulanya berjarak sekitar puluhan meter dari bibir pantai. Namun, beberapa waktu belakangan, barisan pagar bambu nampak sangat dekat dengan lokasi perahu nelayan bersandar. Barisan pagar bambu ini mengganggu aktivitas melaut para nelayan sebab menghalangi akses keluar masuk bagi nelayan yang hendak menuju ke tengah laut. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah laut utara Tangerang, di mana lokasi ini tempat ditanamnya begitu barisan pagar-pagar bambu misterius yang sempat terkenal beberapa waktu belakangan ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Boleh perkenalan Pak, namanya siapa? Namanya Pak Kodir. Pak Kodir. Iya. Baik, Pak Kodir, sebagai salah satu nelayan yang ada di utara Tangerang ini Pak, kalau melihat dari pemasangan bambu-bambu misterius ini udah dari kapan ya Pak? Ini kurang lebih 5 bulan yang lalu, kurang lebih. Ya kalau yang di sini ini belakangan nih, yang pinggir. Iya, ya ini menurut kami sangat mengganggu sekali. Buat nelayan yang keluar masuk, apalagi kalau cuaca lagi kurang enak kan gelap tuh Pak ya. Ya kadang suka ketabrak, itu kan pada rusak tuh. Pada ketabrak karena udah itu nggak ada lampunya. Mal kalau cuaca buruk kan hujan angin kan nggak kelihatan apa-apa Pak. Apalagi ini adanya beginian ya, pagar begini yang nggak jelas, sangat mengganggu sekali. Iya. Kalau dari nelayan sendiri pernah dapat informasi nggak sih sebenarnya pemasangan ini untuk apa dan oleh pemerintah udah ada penyuluhan nggak sih? Sama sekali nggak ada informasi, nggak ada. Entah itu dari siapa, dari mana asalnya yang masang beginian. Nggak ada sama sekali Pak, nggak ada informasi sama sekali. Jadi Bapak nggak tahu ini siapa pemiliknya dari bambu misterius ini Pak? Sama sekali nggak tahu. Iya, sama sekali nggak tahu. Oke. Pak, kemudian karena memang ini jadi keluhan juga ya dari teman-teman nelayan, apa sih harapannya Pak dengan pemasangan bambu-bambu ini? Kalau bisa ya ini dicabutin kembali, biar tidak mengganggu nelayan yang keluar masuk. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya pemirsa, kita akan coba lihat lagi kondisi dari pagar misterius ini sejauh apa lokasinya dari tempat saya ada di sini, dari ke desa terdekat yang ada di sini. Ayo kita coba lihat sama-sama. Selain itu, beberapa tambak dan ikan di wilayah yang dipagari bambu juga sulit tertangkap oleh jaring nelayan, sebab jaring mereka harus tersangkut pada barisan bambu yang berdiri di tengah laut. Kondisi beberapa pagar bambu sebenarnya sudah mulai rusak, sebab nelayan mengaku pandangannya terhalang ketika kondisi cuaca sedang buruk atau ketika mereka melaut di malam hari. Alhasil, perahu mereka menabrak barisan pagar bambu tersebut. Khawatir dengan kondisi keselamatannya, para nelayan berharap agar pagar-pagar bambu tersebut dapat dicabut agar tidak menghalangi dan aktivitas melaut mereka menjadi lebih leluasa.
Ya pemirsa, kami sudah menyusuri dari panjangnya pagar misterius bambu yang ada di sini. Memang tadi kami susuri dari desa Cituis hingga saat ini ada di desa Karangserang ya Pak ya. Ini kalau kami bisa perlihatkan begitu strukturnya pemirsa, cukup kuat begitu ya bambunya. Dari bambu yang setinggi 6 meter ditanam hingga ke dalam laut begitu. Kemudian di atasnya ini ada anyaman lagi. Dan sebagian juga dipasang paranet ya Pak ya. Jaring-jaring hitam seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat pemirsa, bahkan diberi beban berat begitu. Isinya adalah karung-karung berisi pasir. Dan saat ini bisa dinaiki seperti yang dilihat oleh Pak Kadir di sini juga bisa menaiki saking kuatnya, bahkan untuk ombak pun di sini juga tidak bisa menghancurkan begitu. Ya pemirsa, pemasangan pagar bambu misterius ini yang diperkirakan sepanjang sekitar 30,16 km meliputi dari 6 kecamatan dan juga 16 desa ini tidak memiliki izin, di mana pihak dari otoritas Banten ataupun juga pemerintah pusat mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin terkait dengan pemasangan bambu misterius ini. Dan kemarin juga pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan untuk izin segel, tidak diizinkannya adanya pagar-pagar bambu ini karena tidak sesuai dengan dasar dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ataupun juga KKPRL. Dari Kabupaten Tangerang, Ardan Anugrah Widiarto, Metro TV. Jason dan pemirsa, pagar misterius ya, karena belum tahu siapa yang ada di baliknya dan tujuannya untuk apa pagar bambu tersebut. Nah ini pemirsa juga penasaran, makanya ada hashtag pencariannya tagar pagar laut untuk 5.000 pencarian. Iya, ini kalau kita melihat bahkan waktunya bambu-bambu tersebut sudah ada di situ tuh sekitar 5 bulanan ya, Eva ya. Sudah 5 bulan tapi baru ketahuan sekarang. Baru ketahuan dan diadukan sekarang. Kan itu kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika memasang bambu-bambu itu kan harusnya kan ada aktivitas yang terlihat, ada orang-orang yang terlihat di situ. Tapi kenapa baru kemudian sekarang ini terekspos gitu ya. Dan keberadaan pagar bambu ini ternyata panjang sekali, tepatnya 30,16 km Eva. Yang membentang dari perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang kemudian tadi Eva bilang masih jadi misteri. Ini siapa sebenarnya yang punya project seperti ini? Iya, belum tahu siapa yang ada di baliknya dan belum tahu ya motifnya, tujuan pembangunannya untuk apa. Siapa pihak yang bertanggung jawab memasang pagar tersebut belum tahu juga. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Banten menyatakan kalau pemagaran ini melanggar aturan yang berlaku karena tidak memiliki izin resmi pemirsa. Betul, jelas karena ditegaskan kalau laut itu seharusnya jadi wilayah terbuka. Dan diketahui memang pemirsa, pagar bambu tersebut itu membentang sepanjang 16 desa yang melibatkan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Jadi ini tidak hanya menghalangi kegiatan dan aktivitas dari para nelayan juga, tadi sudah dijelaskan di paket informasi sebelumnya, tapi ini juga merusak biota laut yang ada di situ sebenarnya. Betul, kawasan ini merupakan tempat tinggal sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya. Jadi pemirsa, bagaimana sebetulnya awal mulanya keberadaan pagar bambu ini diketahui? Informasi pertama ini diterima oleh DKP dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP pada September 2024. Saat itu panjang pagar yang terpantau baru 7 km. Tapi kemudian memanjang tambah lagi sampai 30,16 km loh. Oke, ini panjangnya kan berarti kan dari 7 km ke 30 km berarti ada progres terus ya. Dan awal ditemukan pagar laut di Tangerang ini terbuat dari bambu setinggi sekitar 6 meter. Terus dilengkapi juga dengan anyaman bambu, ada paranet dan juga pemberat dari karung berisi pasir. Jadi itu yang kemudian membuat nelayan kalau misalnya menyebarkan jaring untuk menangkap ikan itu susah karena mungkin ada tersangkut dan juga jadi wilayah untuk penangkapan ikannya itu jadi terbatas. Iya betul, dan pihak Ombudsman pada 5 Desember lalu menemukan fakta kalau pagar tersebut tidak hanya dipasang satu lapis saja, melainkan berlapis-lapis. Keberadaan pagar laut ini juga mengganggu aktivitas nelayan dan warga. Tadi Jason sampaikan ya, kalau nelayan susah nih untuk nangkap ikan, kemudian mereka juga harus memutar karena ada pagar bambu itu. Yang membuat jaraknya menjadi lebih jauh begitu ya. Dan bahkan ini bisa dikatakan bisa membahayakan keselamatan nelayan juga. Terkait dengan informasinya juga sampai dengan saat ini pemirsa kami tegaskan masih simpang siur. Ada warga sekitar yang bilang kalau pagar ini dipasang warga di malam hari. Ada juga yang katanya mendapatkan upah Rp100.000 per hari sejak Juli 2020.
2024. Jadi ada indikasi ke sana katanya. Tapi ini baru katanya ya, ini oknum, tapi juga masih didalami oleh pemerintah, oleh KKP ya. Sampai saat ini belum diketahui siapa pihak yang meminta pemasangan pagar tersebut. Kita akan simak pernyataan dari perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Apriyadi berikut ini. Kalau yang kami temukan itu tidak hanya satu lapisan ya, jadi ada lapis-lapis berikutnya, sehingga itu sangat menyusahkan bagi nelayan yang sedang mencari makan, ya, mencari kehidupan mereka. Itu juga menambah biaya ekstra bagi mereka karena harus memutar. Belum lagi risiko di saat malam gelap, tidak ada penerangan. Informasi yang kami terima, beberapa nelayan juga sempat menabrak pagar laut tersebut sehingga menimbulkan kerusakan. Sehingga artinya ini sangat merugikan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi yang kami terima juga bahwa bulan Oktober tahun 2024 itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bersama dengan pihak terkait juga sudah melakukan patroli laut. Ya, pada saat itu katanya panjangnya masih sekitar 10 km dan sudah dihentikan. Tapi kenyataannya kan sampai saat ini malah bertambah panjangnya menjadi 30 km. Kita melihat bahwa dalam jangka waktu yang sekian lama dinyatakan bahwa itu tidak berizin, ilegal, tapi ternyata pagarnya masih ada, bahkan bertambah panjangnya. Untuk itulah maka Ombudsman menyatakan kita akan menginvestigasi dan sampai saat ini kami masih meminta keterangan pihak-pihak terkait. Ya, terkait dengan pengadaan berdirinya pagar laut itu. Bagi kita yang pertama adalah karena ini jelas-jelas merugikan bagi masyarakat sekitar, apalagi sudah ada beberapa pernyataan, maka kita mendorong ya, meskipun investigasi ini sedang berjalan, kalau memang itu tidak ada izin ya secepatnya dibongkar. Informasi yang kami dapat dari masyarakat ya, ini memang informasinya masih simpang siur. Ada yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat sekitar diberikan upah ya sekitar 100.000 dan memasang pada malam hari. Ada juga informasi bahwa bambu-bambu tersebut dibawa menggunakan truk ya. Jadi itu kalau kita ke sana, apalagi di wilayah Kronjo sebelum Pulau Cangkir, itu di pinggir jalan itu cukup banyak bambu-bambu berserakan yang belum dipasang. Nah, ini masyarakat juga tidak bisa mengidentifikasi ini bambu ini siapa yang membawa. Ya, dan untuk tujuan apa? Masalah apakah itu ada terkait dengan reklamasi atau beragam kegiatan yang ada di sana? Ini tugas pemerintah untuk menjelaskan ya. Terus pemirsa, pertanyaannya apa nih upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi polemik ini di pagar bambu di laut ini? Nah, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP ternyata sudah menyegel pagar bambu di perairan Tangerang tersebut dengan menggunakan 3 buah kapal dan 1 speedboat. Tim dari KKP ini mendatangi lokasi pagar bambu di perairan Tanjung Kait, tepatnya Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Iya, penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut itu tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono memberikan waktu 20 hari agar pagar yang dibangun sejak Agustus 2024 itu dapat segera dibongkar. Betul. Tapi masalahnya belum tahu nih siapa yang harus membongkar itu ya. Iya. Dan hingga saat ini KKP masih melakukan penyelidikan terkait pihak yang bertanggung jawab atas berdirinya pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai tersebut. Kita simak pernyataan Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. Bolehnya itu di pagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tidak lanjuti prosesnya. Kalau ini tidak kami hentikan dulu, mungkin akan nambah lagi, bisa berapa bulan lagi. Kita hentikan, jangan lagi melakukan pemagaran. Di situ selanjutnya kita kasih waktu 20 hari. Selesai setelah itu kita lakukan. Nah, ini Eva dan juga pemirsa, DPR juga angkat bicara, tepatnya ini anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PKS, Johan Rosihan yang telah meninjau langsung ke lokasi pagar laut sepanjang
30,16 km tersebut dan Johan meminta agar pemerintah menyelidiki pemagaran tersebut. Ya, selain membatasi akses nelayan, hal ini juga disebut bisa merusak ekosistem. Nah, ini yang bahaya ya kalau merusak ekosistem laut. Betul, jadi tentunya dari kasus ini kita harapkan KKP dan juga stakeholder terkait ini benar-benar bisa melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan siapa pihaknya dan kemudian meminta pertanggungjawaban agar biota laut itu tidak rusak, kemudian para nelayan juga bisa mencari ikan dengan lebih banyak lagi dan tidak merugikan warga. Betul, dan disampaikan oleh KKP, sabar untuk pemirsa akan diungkap segera. Kita nantikan ya hasil penyelidikan dari KKP. Kita akan simak juga ada beberapa komentar dari warganet. Silakan Jason. Ya, ini yang pertama dari @68supriskian di X ya. Masa iya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berdaya untuk mengatasi persoalan pagar pembatas laut di wilayahnya? Bukankah segala macam proyek pembangunan harus ada izinnya? Jika tidak ada izin, mestinya lakukan tindakan tegas dengan membongkar pagar-pagar tersebut. Jadi ada desakan untuk langsung membongkar ya. Berikutnya dari @Wisnu Putro. Nggak perlu banyak tanya dan banyak pertimbangan jika bangunan tembok tersebut, ini pagar ya maksudnya ya, menyalahi aturan mengganggu ekosistem laut, pantai, ini tinggal bongkar saja. Senada ya untuk langsung langkah tegas membongkar pagar bambu tersebut. Mbak, berikutnya dari @damaiskian, saran saya sih rakyat Banten bergotong royong saja untuk mencabut pagar itu, kan nggak ada yang kasih izin, berarti pagar itu ilegal dong, bolehlah dicabut sama. Ini juga senada ya. Betul, berikutnya dari @Irfan Dikah, segera dibongkar, ini pelanggaran yang sangat terang benderang, terang-terangan masa pemerintah kalah sama pengusaha. Nah ini kan belum tahu ya siapa di baliknya ya, kita masih akan menanti pengumuman dari pemerintah, dari KKP ya, masih dilidiki terkait siapa sebetulnya yang ada di balik pemasangan pagar bambu tersebut. Ya, masih banyak spekulasi tapi kita tunggu nanti resminya dari KKP. Dan kemudian dari @anomiskian, ya udah rubuhin dong kalau gitu, pemerintah punya kewenangan. Dan untuk rubuhin kalau gitu, orang katanya nggak ada yang tahu dan tidak jelas, ya sudah langsung rubuhkan saja katanya. Itu adalah komentar dari warganet yang mendesak untuk segera dilakukan langkah tegas untuk merobohkan, untuk mencabut. Kita tidak tahu ya bagaimana caranya, karena ini kan panjang sekali ya pemirsa, 30,16 km Jason ya. Tentu perlu usaha, perlu biaya juga ya untuk membongkarnya. Betul, dan ini sangat mendesak sekali lagi ya Eva ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.